Baik, selamat pagi teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Saat ini kita sedang standby untuk monitor market pada pagi hari ini, sekaligus kita akan memberikan sedikit analisis terkait eh, teknikal yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini adalah mengenai tren. Oke, saya akan coba untuk memulai pagi hari ini dengan memberikan sedikit materi, yaitu membaca peluang dari tren, kemudian bagaimana koreksinya, sehingga kita tidak kebablasan nanti atau kita tidak terjebak di market yang berbalik sementara, ya. Sehingga tidak selalu ketika market berbalik selalu cut loss, ya. Di batas mana nanti kita stop lossnya, batas toleransi terakhir di mana, kemudian kapan kita mesti menunggu sampai betul-betul kembali. Kita nanti akan membaca bagaimana pergerakan dari tren baik itu mayor maupun minor, kemudian bagaimana koreksinya, kemudian nanti kita juga akan membahas mengenai peluang dari double bottom dan double top. Ya, nanti akan saling berkaitan, akan saling mendukung satu sama lain, baik itu tren, baik itu double bottom, double top maupun koreksinya nanti. Ya, saya akan berikan contoh awal biar nanti ada gambaran. Jadi ketika misalkan ada tren besar atau tren utama, kemudian ada tren mayor, tren minornya begini, naik, turun, turun sebentar, koreksi, kemudian naik lagi, kemudian turun lagi. Nah, nanti kapan kita entry-nya, kapan kita exit-nya? Kalau sudah terjadi ada mulai tren minor, perhatikan ujung atas dan bawahnya ada lekukan di sana, ada support resisten di sana. Kalau misalkan nanti di sini ada support resisten, maaf ya, ini supportnya di sana. Perhatikan ketika nanti dia turun, ya turun sejauh mana nanti. Kalau misalkan turun di area ini dia mantul lagi, maka pastikan kita entry-nya sesudah ini. Kita buy-nya di sana, kemudian stop loss-nya kita bisa taruh di sini. SL di sini atau di bawahnya di sini. Kemudian ketika ini memantul atau berbalik, maka pastikan atau konfirmasikan sampai dia betul-betul breakout di sini. Nah, nanti di sini baru kita entry sell. Di mana kita letakkan stop loss-nya di support sebelah bawahnya atau di bawahnya support di sini. SL di sana. Ya, targetnya bagaimana kalau misalkan buy? Ya, cari di sini ada rejeksi atau ada resisten terdekat. Biasanya dia akan menyentuh di sana. Kalau yang di bawah juga nanti cari support yang terdekat di sana. Ini adalah membaca tren nanti, kemudian dihubungkan dengan double top, double bottom. Ya, sekali lagi contoh begini. Nah, ini berarti sudah mulai tren minornya muncul. Kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, ketika dia turun berada di lurus atau di eh, garis support, maka di situ berpeluang menjadi terjadinya double bottom. Bagaimana nanti dia lanjut atau sebaliknya, tentu menunggu double bottom ini. Kalau dia turun maka kita bisa entry sell di sana. Kalau dia naik maka tunggu sampai breakout yang di sini, baru sell-nya di sini, buy-nya di sana. Ya, karena itu sangat bersambungan atau sangat berhubungan antara tren dengan double top, double bottom. Kemudian koreksi atau retracement itu nanti juga berpengaruh. Kalau dia hanya bergerak sebentar, sementara supportnya masih belum di breakout, maka bersabar karena di sana ada SL, kemudian kita bisa mentoleransi bahkan di bawahnya
di bawahnya dari support ini untuk menghindari terjemputnya stop loss kita. Ya, tentu dengan perhitungan dan pertimbangan, semuanya nanti tergantung masing-masing trader menempatkan di area mana yang tepat dan kira-kira sudah rela, istilahnya begitu, rela kerugian kita di sana. Oke, kita akan masuk di contohnya, kita akan masuk di MetaTrader untuk membuktikan. Ya, kalau teman-teman misalkan merasa ini kurang akurat, ya silakan diuji di market berikutnya. Ya, kemudian ada yang menyampaikan kalau menganalisa market yang sudah terjadi kan lebih mudah. Ya memang lebih mudah. Kalau ingin mempraktekkan, kalau ingin teori atau teknik itu bisa bermanfaat dan punya validitas yang tinggi, tentu harus banyak mempraktekkan sendiri ke depan. Ya, jangan orang lain suruh praktekkan. Praktekkan sendiri. Kalau misalkan kita jelaskan ada di sana area sideways, kemudian breakoutnya di mana nanti habis itu kita entry sesudahnya, ikut breakoutnya. Ya, ini memang sejarah yang sudah dicetak oleh market. Artinya pasar itu secara teori akan selalu kembali pada masa lalu, walaupun tidak 100%, akan membentuk satu pola. Kalau itu dirasa kurang valid, ya silakan cari teori dan teknik lain, tidak masalah. Yang penting kita menyampaikan sesuai dengan keilmuan dan pengalaman, dan itu sering terjadi dan diulang-ulang. Kalau misalkan teman-teman ingin yang live langsung, ya silakan ikut kelas, nanti di grup kita akan sampaikan live-nya. Ya, bukan berarti kalau yang kita upload di video itu, ya di channel itu bukan berarti tidak live, memang tidak live. Ya, tapi sering juga kita sampaikan yang live. Ya, artinya yang live pun kalau ditonton 1 jam 2 jam berikutnya itu bukan live lagi namanya. Kalau ingin live langsung ya ikut nanti di kelas, nanti di grup itu kita sampaikan live saat itu, bisa monitor saat itu. Ya, bukan berarti kalau live itu harus kita sepanjang hari kita online dan kita record sana, di live kan begitu. Tidak bisa, kita banyak kebutuhan lain, banyak kita kerjaan lain. Jadi juga membantu teman-teman di grup itu yang mengalami banyak persoalan, termasuk membantu analisis teman-teman di keluarga Wijaya Trading. Mungkin sudah salah entry, kemudian disampaikan, Pak minta tolong dibantu analisis. Ya silakan kita bantu di sana. Banyak yang seperti itu. Sehingga kalau kita hanya melayani yang online terus live begitu, maka sepanjang hari pun belum tentu nanti kita ada peluang di sana. Jadi peluang itu tidak harus diciptakan. Peluang itu tidak harus pagi, siang, dan sore, tidak bisa. Live pun kalau tidak ada petunjuk, tidak ada indikasi, tidak ada syarat yang terpenuhi untuk kita entry, tidak bisa entry. Jadi jangan dipaksa untuk entry dengan kondisi yang kita tidak yakin di sana. Karena itu kalau di grup itu pas ada peluang saya upload langsung, saya langsung live kan di sana dan semuanya monitor di sana dengan market yang sama, jam yang sama, itu live namanya, monitor bareng-bareng. Sehingga pergerakan itu bisa dipantau, bisa dimonitor. Ya, bukan live saat itu nanti nontonnya 1 jam, itu bukan live lagi namanya. Nah, saat itu nanti bisa ketika kita sampaikan, misalnya ketika kita proyeksikan seperti ini, kita membuat satu lukisan, kita membuat satu analisis begini misalnya. Kemudian nanti saat itu juga kita kasih petunjuk, kita memberikan istilahnya ilustrasi analisa. Ya, nanti bisa langsung dibuktikan saat itu. Ya, misalkan begini, saya menyampaikan ini kalau nanti terjadi breakout, maka sesudahnya kita bisa entry. Bahkan sebelum ini terjadi, sebelum turun, ini kita sudah sampaikan di awal. Kemudian ketika ini sudah menyentuh atau breakout, ini saya sudah entry di sana. Entry pun saya upload di sana langsung. Kita langsung live sampaikan ke teman-teman bahwa saya entry sell di sana. Ya, sehingga yang lain yang ikut pun banyak yang kecipratan bareng-bareng, dapat keuntungan bareng. Ya, ada kalanya nanti
ketika kita analisiskan seperti ini, ternyata marketnya berbalik. Saya pun sampaikan di sana bagaimana cara menyelesaikan. Dan itu tidak bisa langsung di live-kan langsung, artinya tidak selalu di live-kan secara ya lama, kemudian kita tidak bisa bergerak di sana. Ya, artinya ketika market berbalik pun saya juga rekam di sana, kemudian bagaimana cara kita untuk menyelesaikan, kita sampaikan langsung ke teman-teman semuanya di grup Wijaya Trading ya, bukan di luar. Ya, karena kepentingan kita untuk keluarga Wijaya Trading ini adalah untuk pembelajaran edukasi. Bagaimana ketika kita entry kemudian satu arah dengan analisa, bagaimana ketika kita entry menyampaikan entry di sana, kemudian marketnya berbalik. Nah, tentu ini harus disampaikan cara menyelesaikan. Cara recovery-nya tidak bisa dengan teori tapi dengan langsung prakteknya. Nanti kita sampaikan, oh ternyata berbalik, kita bisa lakukan averaging, kita bisa lakukan switching di sana. Kita jelaskan semuanya. Ya, bukan hanya saat itu di live bareng kemudian nontonnya juga nanti 1 jam 2 jam. Bagaimana bisa bertanya, bagaimana bisa menyampaikan saat itu, kondisi saat itu kalau tidak melihat langsung marketnya. Ya, harus real time. Saat itu harus lihat market saat itu namanya live langsung real time, bukan direkam tapi live tapi direkam tapi nontonnya nanti 2 jam 3 jam, itu sama saja nanti. Ya, kalau ingin langsung silakan nanti ikut grup saja, silakan ikut kelas nanti kita sampaikan. Bukan sehari 2 hari, kita sudah tahun-tahunan kita sampaikan, bahkan ketika masih belum pandemi banyak teman-teman live bareng di Basecamp Wijaya Trading. Di sana apa yang kita kerjakan? Ya, kita monitor bareng, kita mengamati, ada peluang, saya sampaikan ini peluangnya begini, entry-nya di sini, nanti stop loss-nya di sini atau keluarnya di sini. Sama-sama kita entry bareng-bareng, tahu semuanya. Ya, jadi kalau hanya segelintir, 2 gelintir hanya belum paham, ya silakan datang, silakan ikut kelasnya. Nanti kita sampaikan langsung step demi stepnya. Nanti akan kelihatan siapa yang betul-betul sudah memahami teknik kita atau tidak. Ya, mohon maaf ini agak sedikit menjabar melebar karena banyak teman-teman yang belum tahu. Ya, kalau yang sudah di keluarga Wijaya Trading paham semuanya dan tahu semuanya. Kemudian tadi saya jelaskan di materi adalah bagaimana kita membaca peluang dari tren. Tren itu tentu ada kecenderungan. Kalau trennya naik berarti ada kecenderungan naik. Ya, perhatikan ini adalah salah satu contoh tren naik. Nah, ini adalah tren naik. Ini adalah tren naik. Dari mana kita bisa menyampaikan tren naik? Lihat ujungnya. Ya, jadi ujung bawah ini menuju ke atas. Ya. Kemudian ujung atasnya atau topnya, puncaknya ini sama. Puncaknya juga menuju ke atas, lebih tinggi. Nah, ini adalah tren naik. Kemudian bagaimana kita entry-nya? Bagaimana kita entry-nya? Ya tentu kalau kita entry, kita bisa melihat dari titik resistennya di sana. Ini resisten. Ya, ini resistennya di sini. Resistennya di sini. Bagaimana kita entry-nya? Tentu sesudah breakout resisten. Breakout ini bukan hanya ekor yang jalan, bukan hanya ekor yang menembus, tapi menembus dan sudah terbentuk sempurna candle di sana. Ya, tergantung time frame yang kita gunakan. Kalau kita menggunakan time frame H1 1 jam sekali, maka pastikan sesudah ganti candle itu ini sudah terbentuk di atasnya resisten, volumenya sudah terbentuk tebal dan di atasnya resisten. Maka kita entry buy-nya di sini, di sesudah breakout ini, ya di sini. Kemudian sekali lagi ketika kita entry, yang kita butuhkan adalah antisipasi. Antisipasi apa? Antisipasi ketika marketnya nanti sewaktu-waktu berbalik. Maka kita bisa taruh stop loss di sana untuk menghentikan atau melindungi modal besar kita. Kalau kita entry buy di sini, di mana kita naruh stop loss-nya? Ini yang terkadang menjadi banyak pertanyaan. Selalu tidak tahu di mana naruh stop loss-nya. Ya, sementara marketnya tiba-tiba bergerak berbalik. Maka yang kita sampaikan lebih mudah,
itu kita taruh di area support atau di bawahnya. Kalau saya sering menyampaikan taruh di bawah support. Nah, di sini adalah resistennya, supportnya ya. Ya, supportnya tadi di bawah, ini adalah stop loss. Ya, stop lossnya di sini. Boleh dilurus dengan support atau taruh di bawahnya support sehingga SL-nya di sini. Target profitnya bagaimana kalau kita taruh di sini? Ya, target profit itu tentu masing-masing berbeda. Tetapi kalau kita mengikuti teknis, ya, kita bisa ambil satu kalinya atau rasionya satu kali atau dua kalinya. Kalau kita trading dengan cepat atau metode sniper tidak perlu dengan satu rasio 1/2, 1/1. Kita melihat kondisi market ketika profit dan kita anggap sudah cukup, bisa close duluan atau bisa take profit duluan. Kalau kita trading jangka menengah, jangka panjang boleh. Nanti kita taruh rasio 1/1 atau 1/2. Kalau 1/1 maka kita profitnya di sini, target profitnya di sini. Nah, ini adalah rasio 1/1 atau istilahnya RR, risk dan reward ratio. Itu taruh bisa 1/1 atau 1/2. Nah, 1/2 itu ketika ditaruh SL di sini maka TP-nya dua kalinya SL jaraknya. Apakah ada contohnya? Banyak sekali ya. Kalau kita lihat mulai kalau tren itu selalu ada pergerakan yang mengarah ke satu arah. Jadi namanya tren. Contoh ini ya. Saya kasih contoh ini yang gampang dulu ya. Yang ini 1, ini 2. Nah, contohnya begini. Ini yang atas adalah tren mayornya, ini tren minornya, tren kecilnya. Nah, di sini kita batasi di area ujung itu ada yang namanya resisten di sana. Ya, ini yang namanya double top. Sehingga ini sangat berhubungan antara tren dengan double top, double bottom. Yang tadi saya jelaskan di depan sebagai materi. Nah, ini adalah area double top namanya. Kalau kita menemukan seperti ini, maka ketika mau entry tunggu sampai dia breakout. Breakoutnya di mana? Ya breakout di garis ini. Ya paling tidak di sini. Kita entry-nya di sini. Sudah breakout dan membentuk candle yang tebal di sana. Ya menembus garis resistennya. Kalau ternyata berbalik bagaimana? Kalau ternyata berbalik, ya di sana ada support. Nah, kita supportnya di sini dilihat di sana. Supportnya di sana. Kalau support ini di breakout, ya maka kita bisa entry sesudah breakout. Ya, ini support kemudian ternyata breakout. Nah, breakout ini yang saya maksud ini adalah breakout. Dia menembus garis support tetapi tebal. Bukan hanya ekor, bukan hanya running bergerak kemudian masih belum selesai. Itu bisa kembali lagi. Tetapi kalau sudah terbentuk candle sempurna ya sesuai dengan time frame yang kita gunakan, maka di situ berpeluang untuk lanjut dari breakoutnya. Breakout apa? Ini breakout dari supportnya double top tadi. Maka kita entry-nya di sesudahnya. Lah itu kan dapatnya kecil sekali. Sekali lagi target profit menyesuaikan dengan kondisi market. Ya kalau cuma 100, 200 dapat. Ya ini 300 lebih. Sehingga yang kita maksudkan dengan peluang yang kita sampaikan tentu untuk kepentingan kita lagi, bukan untuk kepentingan orang, bukan untuk kita analisis, bukan untuk sebagai kita pengamat, bukan, karena kita punya kepentingan untuk profit di sana. Karena itu membacanya dengan hati-hati, dengan memperhatikan berbagai macam tadi aspek tadi, kemudian kita muncul kriteria, muncul peluang atau potensi kriteria itu sesuai dengan yang sudah kita tetapkan. Ya, maka di situ kita bisa lakukan entry. Selagi belum memenuhi syarat itu, maka jangan entry dulu. Ya, tiap trader tentu punya sistem yang berbeda, punya rule ataupun planning yang berbeda untuk menentukan posisi itu. Nah, di Wijaya Trading termasuk salah satunya adalah ini ketika breakout dari support ini kita entry di sana. Kemudian misalnya ini sesudah ini kembali, maka kita bisa lukis lagi. Ini sampai di sini kemudian naik lagi.
Nah, ketika naik itu juga nanti kita bisa lihat lagi, bisa lihat dan kita sesuaikan dengan kondisi market saat itu. Ya, kita misalkan ini terjadi memantul ya, setelah turun dia naik ke atas, dia naik. Di bawah itu ada yang namanya eh, support kuat. Ada support kuatnya, kemudian tadi ada resisten yang dekat. Resisten dekat itu ini saya tanda ini ada resisten dekatnya. Oke, saya coba untuk kasih warna yang lain, saya kasih warna merah. Ini adalah resisten dekatnya. Dimana di area ini nanti kalau terjadi pantulan maka dia akan turun ke bawah. Sebaliknya kalau breakout maka dia akan ada peluang untuk naik. Ternyata breakout. Nah, breakoutnya warna hijau ini. Apakah ini berpeluang lanjut naik? Ya bisa saja. Tetapi kita harus membatasi diri dengan area resisten di atasnya. Ini sebagai batasan nanti maksimum ketika kita marketnya betul-betul lanjut. Sebaliknya ini tadi di breakout di sini kita entry buy sesudah breakout. Yang biru yang saya tandai ini adalah breakout dari resisten terdekat. Maka kita entry buy di sana. Ya sesudahnya. Tentu namanya kita bergerak dengan cepat, namanya kita trading kita jangka pendek, maka sekali lagi profit itu menyesuaikan kondisi, tidak harus satu kali rasionya satu kali dengan stop lossnya, dua kali dengan stop lossnya, tidak harus begitu, kecuali kita bermain jangka panjang atau jangka menengah misal. Sehingga kalau kita misalkan sudah entry tadi buy di sini, maka stop loss yang harus kita perhatikan. Di mana stop lossnya? Ditaruh di area support di sini. Ya, ini adalah SL-nya. Bahasanya adalah stop loss di sini. Ya, walaupun nanti stop loss ini bisa menyesuaikan kondisi market. Kalau misalkan sudah kuat berbaliknya, maka di tengah pun kita bisa lakukan recovery tanpa harus menunggu stop loss kita kejemput. Ya seperti yang sudah sering kita contohkan, sering kita sampaikan di grup Wijaya Trading, bahkan di sana tanpa ada penundaan kita berikan caranya. Ketika salah-salah dalam entry, kemudian kita lakukan recovery dan kita langsung sampaikan ke teman-teman tanpa ada jeda maupun editing, sehingga live langsung di sana. Artinya real time, saat itu ya saat itu, bukan terus ditunda lagi sampai 1 jam 2 jam baru kita sampaikan. Itu namanya bukan real time. Oke, sekarang kalau contohnya tadi kita buy di sini, ternyata marketnya turun. Namun demikian sebelum turun ini ada bergerak naik dulu, ada 258. Kalau kita masih menganut rule dari yang kita sampaikan Wijaya Trading, ini kita masih profit ya, karena target minimal kita adalah 100 pip. Tadi 258. Ya, setidaknya sudah profit di awal sebelum kita close duluan. Ya, sekali lagi jangan menolak rezeki. Ikuti aturannya, ikuti rule yang kita sampaikan. Jangan menunggu sampai 1 kali 2 kali. Ada kalanya kita nanti menunggu, ada kalanya juga nanti kita close lebih awal. Ya, bagaimana caranya kita menunggu? Tentu melihat kondisi marketnya kuat, ya, pergerakannya kuat di sana. Kemudian ternyata sampai di sini dia kembali, sampai di sana dia kembali. Kalau kita melihat kondisinya, maka ini tidak breakout yang resisten kuat di sana. Sehingga yang namanya support yang di bawah tadi, yang di breakout ini, fungsi resisten ini berubah menjadi support sekarang karena di breakout ini menjadi support. Kemudian yang atas adalah resisten, tetap resistennya di sana. Ini resistennya di sini. Ya, tetap resistennya di sana. Kemudian kalau nanti merahnya breakout, ya merahnya breakout dan kuat di sana, maka ada peluang nanti untuk lanjut turun. Peluang untuk lanjut turun. Sekali lagi breakout itu menembus dan tebal, tentu tebal. Nah, tebal itu bukan berarti mepet dengan garis support dan resistennya, tapi betul-betul sudah kelihatan di sana. Ya, oke, kita kembali ke contoh tadi. Ya, kita untuk membuktikan apakah ini
breakout atau tidak. Ya, kita lihat. Kalau kita lihat ini yang merah ini breakout lagi dari support. Ya, tadi fungsi resisten karena di breakout warna hijau ini menjadi support, kemudian resistennya di atasnya lagi. Maka ketika di breakout lagi, ya supportnya di breakout, maka ada peluang lagi di sana. Kita bisa manfaatkan peluang lagi untuk entry sell di sana, ya entry sell di sana. Nah, ini sellnya di sini. Kemudian jangan lupa, meskipun ini breakout, tetapi jangan lupa untuk menaruh antisipasi, memberikan batasan kerugian. Di mana batasan kerugian? Nah, di sebelah kirinya ada ujung, ini ada resisten terdekat di sini. Ini warna merah yang saya garis ini, atau saya kasih warna hijau. Ya, ini saya kasih warna highlight warna kuning biar nanti tampak. Ini adalah resisten terdekat yang dari kita entry kita bisa taruh di atasnya, sehingga kita bisa taruh di atasnya sini untuk SL-nya. Kita bisa tempatkan 1882.99 untuk stop loss-nya, karena kita entry-nya sell maka stop loss-nya di sana. Ya, sekali lagi stop loss ini adalah batasan atau toleransi kita, maksimum kita. Namun demikian kita bisa melakukan recovery di awal ketika nanti marketnya betul-betul kuat naik atau kuat berbaliknya, sehingga tidak harus selalu menunggu dan menyentuh atau terjemput stop loss kita. Kita bisa lakukan di awal recovery, ya. Sering saya sudah contohkan dan sering live saat itu kita lakukan recovery dan kita sampaikan bagaimana caranya. Walaupun tidak selalu diikuti begitu secara mutlak caranya, minimal ada gambaran di sana bagaimana cara menyelesaikan. Ya, tentu nanti disesuaikan dengan ketahanan dan lotnya. Kembali ke materi ini, tadi sudah kita sampaikan, ketika kita entry sell maka stop lossnya sudah disiapkan di sana, ya, dan seterusnya. Termasuk ketika kita melihat koreksi, sama. Kalau kita melihat koreksi, misalkan begini, tadi sampaikan juga. Nah, ini tren naik, kemudian ada koreksi di sana, ada koreksi. Ini bagaimana kita membatasi? Karena di sana ada penolakan, ya kita batasi di sini. Atau setidaknya separuh dari perjalanan candle besar itu sebagai area batasan untuk retrace atau koreksi. Kalau nanti dia masih di sekitaran 50%, maka masih berpeluang untuk kembali. Sebaliknya kalau sudah lepas dan 70%-an lebih, dari mana? Dari ini, dari kekuatan buyer yang terjadi rally ini. Kalau hanya separuh 50% ya sebelumnya, atau sebelumnya, atau kurang dari 50% itu, maka masih berpeluang untuk kembali atau kembali ke atas, ya. Begini. Sebaliknya, ketika naik lagi, kemudian kalau misalkan turun, ya jangan selalu buru-buru cut loss. Ketika turun, maka batasi area koreksi itu 50% dari kekuatan buyer kalau ini naik. Sehingga kalau nanti masih di area itu, di atasnya, di atas 50% ini masih berpeluang naik lagi, masih berpeluang mantul lagi, dan seterusnya. Ya, contoh lagi yang turun ini pun sama. Kalaupun naik, ya kita batasi separuh di sini sebagai area retracement-nya. Ya, kalau masih di bawahnya itu, maka masih berpeluang untuk turun lagi. Nah, ini kemudian naik lagi, turun lagi. Ya, tadi sudah kita contohkan. Maka tren ini adalah masih mengarah ke bawah atau tren turun. Tetapi walaupun tren turun begini, jangan lupa support dan resisten. Di sebelah kiri ini ada yang namanya support yang membatasi, sehingga kita harus hati-hati juga. Meskipun dia tren turun, ketika bertemu atau berhadapan dengan area support dan resisten, maka hati-hati di situ. Kita harus menunggu sampai betul-betul breakout atau memantul di sana. Ya, bahkan di sebelum ini ada lekukan di sana. Lekukan di sini artinya ada batasan untuk kita lebih hati-hati.
Yang paling utama tentu yang ini, yang banyak, yang ekor yang pernah dia cetak, ya, harganya sebelum pernah dicetak. Maka di situ membentuk satu support. Ya, ketika di area itu dia tidak breakout, bahkan selalu di breakout, selalu ditolak di area itu, maka ini tidak harus bersikukuh di sini. Supportnya kita bisa sesuaikan. Di mana di area di situ sering dilakukan atau sering ditolak. Ini yang namanya support yang kita bisa lakukan secara dinamis, bisa menyesuaikan secara dinamis berdasarkan perubahan dan perkembangan market yang terbaru. Sehingga di sini adalah area supportnya. Ketika area support ini mulai ditolak atau mulai tidak bisa di breakout, maka mindset kita rubah, ganti dari turun menjadi naik nanti. Tentu ketika kita membaca dia mau naik, harus ada triggernya atau harus ada petunjuk bahwa dia mau naik. Oke. Nah, ini turun lagi, tidak bisa breakout, kemudian naik. Nah, ketika sudah mulai naik, sudah muncul kekuatan hijau seperti ini, maka baru kita entry-nya sesudah ini, atau tunggu sampai dia lepas dari sini ngambilnya untuk entry-nya. Ya, misalkan kalau ini masih ragu di sini, kita tunggu breakout yang hijau ini. Yang hijau ini baru kita entry-nya di sini, entry-nya di sini. Entry buy di sana. Nah, kan itu turun kita rugi. Ya, sekali lagi tidak ada yang kita entry saat itu juga harus profit. Market itu selalu naik turun. Yang paling utama dan paling pokok kita mampu memanage kerugian kita dengan baik. Di mana kita letakkan stop loss-nya. Nah, di sini ada ekor, ada sebagai support terdekat, kita taruh di bawahnya. Sekali lagi kita taruh dari supportnya kita taruh di bawahnya. Sehingga inilah stop loss kita sebagai pembatasan maksimum dulu. Ya, kita lihat di sana SL di sini untuk membatasi kerugian kita. Boleh di sini, boleh di bawah sini, boleh di area support di sini, boleh. Ya, semuanya nanti bergantung bagaimana kita menempatkan. Intinya stop loss itu adalah membatasi dari kerugian besar atau melindungi modal besar kita. Ya, angka dan jaraknya relatif, masing-masing trader punya kebijakan untuk menentukan. Oke, setelah itu turun koreksi, ya, koreksi, kemudian habis koreksi pas berada di area ini, ya kembali ke atas atau naik lagi. Bahkan setelah itu naik panjang. Ya, setelah ini naik panjang. Ya, ini adalah materi yang kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekkan, bukan hanya melihat dari histori, tetapi histori ini sebagai cerminan gambaran untuk kita membaca peluang berikutnya. Ya, tentu dari histori itu kita bisa belajar banyak bagaimana polanya, bagaimana terbentuk karakter-karakternya. Mudah-mudahan bisa mempraktekkan, bukan hanya orang lain yang mempraktekkan, tapi minimal kita sendiri mempraktekkan teknik yang kita ajarkan. Semoga bermanfaat dan bisa profit konsisten. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.